Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, insya Allah pada hari ini saya akan melanjutkan lagi nih sharing-sharing bersama kalian tentang salah satu judul buku Open Your Heart, Follow Your Purpose. Yes, sorry pakai bahasa Inggris ya. Kita akan lanjut lagi di bahasannya kemarin itu sampai ke ceritanya Fudayl bin Iyad ya. Nah, sekarang pernah gak sih kalian nanya, berubah itu kayak gimana sih? Apakah kita berubah kayak Power Rangers? Ya, atau kayak Naruto? 1000 bayangan? Atau seperti apa gitu kan ya? Seperti apa sebetulnya berubah itu gitu kan ya? Dan bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa berubah? Oke, teman-teman di sini itu ada 8 poin gimana caranya supaya kita itu berubah. Tapi di sini saya akan meringkasnya aja ya, jadi beberapa poin saja, ya nggak 8 poin. Oke, poin yang pertama itu adalah merenungkan tujuan penciptaan kita. Ya, sebetulnya kita ini diciptakan untuk apa sih? Sebetulnya apa sih maksud Allah menciptakan mata, menciptakan mulut, menciptakan hidung, menciptakan tangan, menciptakan kaki? Sebetulnya untuk apa? Why? Kenapa Allah menciptakan itu semua? Ya, itu mungkin yang harus kita tanyakan terlebih dahulu ya. Dan apa sih maksud penciptaan dari diri kita? Ya ini sudah jelas, mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi dengan ayatnya. Bahwasanya Allah sudah bilang di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, kok di sana kayaknya besar ya teman-teman, kapital. Sorry, bukan besar tapi kapital. Ya, kayaknya di sana kapital itu berarti menunjukkan huruf K ini, ku-nya di sini itu adalah kepada Allah ya. Baik, teman-teman semua, dari surah Az-Zariyat ayat 56 tadi, kita bisa merenungkan gitu bahwasanya memang betul kita semua ini adalah hamba Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah? Apakah mulut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, apakah itu sudah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Ataukah sebaliknya? Ya, silahkan teman-teman kita renungkan ya, kalian renungkan oleh kalian sendiri gitu kan ya, apakah kalian sudah menggunakan panca indera yang kalian miliki untuk beribadah kepada Allah. Oke, next. Selanjutnya, poin yang kedua adalah mengenal Allah lebih dekat. Ya, mari kita awali dengan ayat Al-Quran, ya, dari mana surah Al-Insan ayat 1 sampai ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Shadaqallahu adzim. Ya, artinya teman-teman, bukankah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa, sedangkan ia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Ya, Masya Allah. Ya, jadi teman-teman semua, ya dari sini, dari ayat ini kita bisa belajar gitu kan ya, bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Ya. Kita tuh nothing, teman-teman, kita itu nothing tanpa Allah mah ya. Kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Allah itu ya. Kita itu asalnya nggak ada.
gitu kan ya. Kemudian lalu Allah apa? Menciptakan kita. Kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Kemudian Allah yang menguatkan kita. Allah yang merawat kita. Allah yang menjaga kita, Allah yang memberi nikmat kepada kita, Allah yang menurunkan rezeki kepada kita, Allah yang menghadirkan rasa cinta di antara kita, Allah yang menjaga kita, Allah hidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Oke, sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semua, siapakah yang penjagaannya, perawatannya, pemberiannya, yang maha menyembuhkannya, yang maha menyelamatkannya, yang lebih daripada Allah? Tidak ada kan ya teman-teman? Allah yang menjaga kita, Allah yang merawat kita, Allah yang memberi kita nikmat, Allah yang menyembuhkan kita, Allah yang menyelamatkan kita. Lalu ya mau sampai kapan kita durhaka kepada Allah? Dengan apa? Dengan kita senantiasa mendekati larangannya, dengan cara kita itu menjauhi perintah-perintahnya. Apakah itu yang akan kita balas kepada Allah? Ya, mulailah teman-teman, mulailah kita belajar, mulailah kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, teman-teman. Kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita itu sejatinya lemah dan Allah yang menguatkan. Kita harus ingat itu. Kita tanpa Allah itu tidak ada apa-apanya, ya. Maka dari itu, ya, ketika teman-teman ngerasa dosa kita itu banyak banget, dosanya teman-teman itu banyak banget, ya. Yuk, tobat dulu, yuk teman-teman. Ya, ini poin yang ketiga. Mari kita tobat dulu, ya. Kita bertaubat, minta ampunan sama Allah, ya. Jadikan semua momentum dalam kehidupan itu sebagai sarana untuk bertaubat kita kepada Allah. Allah itu teman-teman selalu punya rencana terbaik dari setiap kejadiannya. Walaupun mungkin kejadian yang menimpa kepada kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, tapi bersyukurlah teman-teman, karena itu apa ya, yang terjadi itu adalah pilihannya Allah, bukan pilihannya teman-teman. Ya, karena yang harus teman-teman yakini bahwasannya pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, belum tentu pilihan kita itu yang terbaik, tapi pilihan Allah itu sudah pasti yang terbaik. Ya, jadi ayo kita bertobat, kita banyakin istighfar teman-teman, kita bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat gitu ya, dengan berusaha gitu kan ya, berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi gitu kan ya, dengan cara tadi kita berbanyak istighfar ya teman-teman. Kemudian kita harus yakin bahwasannya Allah itu melihat kita ya, Allah itu melihat apapun yang kita lakukan. Dan teman-teman semua, poin yang terakhir, poin yang keempat ya, berdoa ya. Jangan lupa teman-teman, setiap berdoa itu mohonlah ampunan kepada Allah. Semoga Allah itu mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, dan apa ya, semoga Allah itu istiqomahkan. Dan teman-teman, jangan lupa untuk minta doa kepada kedua orang tua kita ya. Kenapa? Karena doa mereka itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah ya. Dan yang terakhir, kalau kita punya teman, punya sahabat, jangan lupa untuk mendoakan dia juga. Jangan lupa untuk saling mendoakan ya. Kenapa? Karena doa seorang sahabat kepada sahabatnya yang lain karena Allah di tempat yang berjauhan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan pernah lupa untuk saling mendoakan ya teman-teman. Nah, di sini juga saya mau nih ya ngajak teman-teman semua, mari kita di sini saling mendoakan, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam keimanan, dalam nikmat Islam ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita di jalan dakwah ini ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk sharing-sharing kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.